Hai, 1000 hari pertama menuju BSD. Ada hal-hal yang unik, metode pembelajaran yang unik di jenjang S3, khususnya di FKKMK UGM yang saya rasakan barangkali di setiap kampus belum tentu akan mendapatkan hal yang serupa. Artinya, metode pembelajaran yang saya terima di semester pertama di FKKMK UGM memiliki nilai lebih lah dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, di semester awal ini, di minggu-minggu awal, bulan-bulan awal, saya baru mendapatkan 3 mata kuliah dari 4 mata kuliah. Kemudian setelah 7 pertemuan pertama dengan dosen, kuliah pembelajaran seperti biasa. Bahkan ada ya kuliah, kita bisa ikut kuliahnya secara daring nih, ada opsi secara daring ataupun juga secara hybrid. Teman-teman bisa mengikuti kuliah secara daring ketika memang sedang di luar kota, mungkin juga sedang praktek tidak bisa ditinggalkan di rumah sakit dan yang lain gitu ya. Ada kesempatan untuk 4 kali mengikuti perkuliahan secara daring ketika teman-teman yang lain dapat mengikutinya secara langsung di kampus. Kemudian setelah perkuliahan barangkali 7-9 pertemuan teori dengan para profesor di FKKMK UGM, kita akan masuk ke sesi tutorial. Sesi tutorial itu mirip seperti praktik, tetapi SKS-nya bukan SKS praktik, SKS-nya tetap teori. Ini kami baru menyelesaikan pertemuan pertama, pertemuan kedua dengan tutorial yang melibatkan fasilitator, teman-teman dosen di FKKMK UGM, yang bahkan juga banyak yang profesor yang terlibat di dalam tutorial ya. Di tutorial ini mirip seperti praktek tadi saya sempat sampaikan, dan praktiknya adalah melakukan penugasan. Jadi kita tetap mau punya beberapa tugas yang harus kita kerjakan. Nah, di dalam melakukan tugas tersebut, fasilitator atau tutor tadi akan mendampingi kita dalam kelompok-kelompok kecil ya, untuk melakukan berbagai penugasannya, dan juga untuk berdiskusi untuk lebih memahami sebenarnya kuliah S3 ini materi-materinya seperti apa sih secara realnya gitu ya. Nah, hari ini sore ini baru selesai tutorial pertama untuk metodologi penelitian kuantitatif dengan Ibu Yaya. Nah, bersama beliau hari ini kami pernah diberikan tugas nih, sebelum pertemuan diberikan tugas untuk bisa memberikan critical appraisal terkait dengan artikel ilmiah yang ada di jurnal yang bereputasi, yang artikelnya itu tidak jauh berbeda dengan ide penelitian kita di usulan disertasi kita. Kita bisa memberikan review berdasarkan template yang sudah disediakan oleh tutor sebelumnya gitu ya. Nah, tadi kita harus menyampaikan perbedaan antara penelitian yang kita dapatkan ya, artikel ilmiah yang kita dapatkan dengan penelitian kita seperti apa, kemudian apa kekhasannya dan yang lain. Nah, yang membedakan dengan tempat lain ketika saya bercerita dengan teman-teman dari program S3 di universitas ya, yang lain, mereka tidak ada tutorial, mereka full sistemnya adalah pendidikan pengajaran seperti biasa gitu ya, klasikal seperti biasa, teori seperti biasa. Mayoritas memang dijalankan secara, ada yang memang full daring, karena memang mayoritas teman-teman di S3 FK di beberapa kampus itu memang mahasiswanya mayoritas masih harus praktek di rumah sakit, di klinik dan tempat lain, sehingga memang tidak bisa full time 100% hadir. Dan kalau di UGM sendiri, mostly jadwal perkuliahan teori itu hanya untuk saya ya, hanya Kamis dan Jumat saja. Jadi Kamis pagi sampai mungkin siang, kemudian Jumat pagi sampai siang. Nah, tutorial mengambil jadwal di luar Kamis dan Jumat itu, sehingga teman-teman khususnya para klinisi yang masih harus berpraktek di rumah sakit, mereka masih bisa berpraktek di tempat mereka masing-masing, atau bahkan mungkin dosen juga masih bisa mengajar di waktu-waktu selain Kamis dan Jumat. Semester pertama ya, nanti kalau semester berikutnya saya belum tahu. Yang pertama yang khas adalah adanya tutorial ya. Jadi kita akan lebih paham materi seperti apa. Kemudian kemarin tutorial untuk mata kuliah biostatistik misalkan akan ada 9 pertemuan. Kemarin baru masuk ke 2 pertemuan ya. Di sesi pertemuan awal-awal ini kami diajarkan untuk bagaimana sih mengoperasionalkan stata. Sebelumnya di perkuliahan teori sama Prof. Siswanto, kami langsung diajarkan kalau stata outputnya seperti ini, interpretasinya seperti ini, filosofinya kenapa pengambilan datanya seperti ini, dan yang lain. Nah,
bersama tutor ini, kebetulan kelompok kami mendapatkan Pak Bayu gitu ya. Beliau menjelaskan betul, oh penyajian data caranya seperti ini, membuat grafik, membuat tabel. Kalau menggunakan SPSS kan kita sudah terbiasa ya di jenjang sebelumnya, tetapi barangkali Stata menjadi aplikasi baru yang kita kenal, baru kita lihat, nah bagaimana sih mengoperasionalkan, menjadi lebih familiar. Nah, dan di dalam tutorial sampai ke depannya kita akan diajarkan bagaimana mengolah data menggunakan Stata. Harapannya setelah tutorial ini selesai kita menjadi lebih familiar, kemudian juga bisa bekerja dengan Stata bukan cuma untuk tugas dan di mata kuliah biostatistik saja, tetapi juga mungkin sampai ke nanti ketika kita akan menganalisis data-data kita di disertasi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Nah, kalau di kualitatif, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, kemarin baru masuk pertemuan pertama untuk tutorial. Itu kami diajarkan untuk bagaimana sih memberikan critical appraisal terhadap artikel ilmiah yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif gitu ya, menggunakan template analisis SRQR ya dan korek. Nah ya, memang ada template yang tersendiri. Agak sedikit berbeda dengan critical appraisal di mata metodologi penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, dan yang menarik lagi nih kalau di tutorial metodologi penelitian kualitatif, kami diminta untuk melakukan wawancara mendalam terhadap minimal satu responden siapapun yang kriteria inklusi eksklusinya mendekati kriteria eksklusi inklusi di penelitian disertasi, rancangan disertasi kita masing-masing gitu ya. Jadi saya harus mewawancarai lansia nih di Panti Wereda yang mengalami malnutrisi dan sarkopenia. Jadi memang topik disertasi saya di situ, maka saya harus mencari lansia yang memenuhi kriteria inklusi tersebut, kemudian akan melakukan wawancara mendalam. Dan kemarin diajar bersama dengan tutor saya, Ibu Erlina, untuk bisa membuat pertanyaan penelitian, kemudian panduan wawancara, dan menggunakan berkas tersebut saya bisa menghubungi lansia yang berkenan, cocok dengan kriterianya, kemudian melakukan wawancara. Katanya sih harus 1 jam gitu ya. Kemudian harus ditranskrip wawancara tersebut, kemudian nanti akan dilihat topik-topiknya seperti apa, bagaimana menganalisis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hal baru buat saya yang saya masih nol. Sama sekali gak paham soal kualitatif, tetapi di sini saya diberi kesempatan untuk lebih mendalami itu. Bukan cuma secara teori tetapi secara tutorial juga. Nah, selain tutorial di FKKMK UGM S3 ini ada hal menarik kedua, yaitu adalah memo, monitoring, mentoring. Artinya apa? Nah, kuliah S3 katanya stressful, bukan stressless tapi ternyata stressful, capek, nggak cuma fisik tetapi lebih ke mental. Bagaimana membagi waktu, membagi tenaga, membagi fokus dan yang lain gitu ya. Exhausted, inilah tertingginya pendidikan secara formal di dunia akademik. Nah, sehingga kita butuh peer, kita butuh teman, kita butuh orang yang bisa membimbing kita. Mereka sudah menjalani S3, survive, dan kita baru memulai. Maka nanti di Oktober tengah kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan menjadi mentor kita, dan mereka selama banyak waktu ke depan, mungkin sampai akhir gitu ya, mereka akan mendampingi kita, memberikan advice. S3 itu seperti ini loh, kuliah S3 seperti ini loh, pendidikannya seperti ini loh, kehidupannya seperti ini loh. Dan ketika kita ada problem juga kita punya peer gitu ya, punya teman untuk bisa kita cerita banyak. Nah, ada list memo ya, list mentor yang saya kenal. Semoga nanti saya mendapatkan beliau relatif sepantaran. Saya sudah kenal lebih lama, lebih dari 10 tahun saya kenal beliau. Semoga bisa menjadi mentor saya. Tetapi siapa mendapatkan siapa akan mendapatkan menti, akan mendapatkan mentor siapa, itu nanti kita harus menyerahkan sepenuhnya ke prodi, biarlah prodi yang tahu. Dan penentuan mentor ada kaitannya juga dengan topik disertasi kita itu tentang apa, kemudian juga latar belakang pendidikan kita itu tentang apa, sehingga harapannya tidak terlalu jauh gapnya dengan kita, dan bisa lebih memahami bagaimana kebutuhan penelitian disertasinya nanti.
itu memo, kemudian ada tutor, itu yang menjadi pembeda. Dan di S3 di FKKM KUGM saya tak henti-hentinya bersyukur di sini minum kopi gratis ya, di ruang kelas ada kopi secara gratis gitu ya, kemudian air mineral dingin panas itu for free, ada ruangan tersendiri juga untuk belajar, bisa sampai larut dini hari, sampai hari Sabtu saya nggak tahu ya buka atau tutup, tetapi tersedia ruangan yang representatif dengan passcode tertentu, sehingga maaf nih teman-teman yang jenjang sarjana dan magister belum bisa ikut masuk ke ruangan tertentu tersebut, hanya kami di doktoral yang bisa mengakses, karena memang membutuhkan space tersendiri yang khusus, kemudian hening, spesifik untuk kami belajar, juga untuk berdiskusi itu. Dan nanti mungkin selama beberapa waktu ke depan akan banyak hal yang bisa saya ceritakan. Saya baru beberapa waktu menempuh pendidikan di S3 FKKM KUGM, hal-hal yang menarik yang saya dapatkan, tetapi saya sangat bersyukur di sini. Semoga nanti teman-teman punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih jenjang pendidikan tertinggi di FKKM KUGM. Oke, 1000 hari pertama menuju PhD kita akan lalui secara bersama, kita belajar bersama. Semoga experience menarik, hebat, senang sedih gitu. Saya sudah siap untuk harus senang dan sedih, kita bisa berbagi bersama ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.